Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 ingin, memperkenalkan materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai Human Resource Policy, Strategy, and Performance. Di mana chapter 3 ini dibawakan oleh, saya sendiri, yaitu Zaki Raihan Febriansyah dengan NIM 2024-810. Saya Irwanda Surya Purnama dengan NIM 2024-8127. Saya Farah Fira Anjani dengan NIM 2024-80130. Saya Tasya Nurlaila Iskandar dengan NIM 2024-80131. Baik, dalam learning objektif yang bakal kita bahas di chapter 3 ini memuat 6 rangkaian ini, yang dimana kita akan membahasnya di dalam pembahasan presentasi hari ini. Next-nya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Tasya. Baik, penjelasan pertama mengenai kebijakan SDM. Jadi, kebijakan SDM itu sebenarnya adalah pedoman resmi perusahaan yang mengatur bagaimana karyawan harus bersikap dan bekerja sesuai budaya serta tujuan perusahaan. Misalnya, di dalam buku pedoman karyawan, biasanya ada aturan tentang jadwal kerja, cuti, kehadiran, rekrutmen, bahkan sampai kebijakan anti pelecehan seksual. Next. Nah, tujuan dibuatnya kebijakan SDM ini seperti memberikan pedoman kerja yang jelas, mendukung pencapaian tujuan perusahaan, menjamin konsistensi dan keadilan, melindungi perusahaan secara hukum, serta meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Next. Nah, di sini contohnya seperti Netflix. Netflix itu kan terkenal dengan budaya inovasinya. Mereka punya prinsip people over process, yang artinya lebih mengutamakan orang daripada aturan yang kaku. Misalnya, cuti orang tua bisa sampai 8 bulan penuh, agar mereka itu bisa fokus ke keluarga. Dan ada juga kebijakan time away, yang membolehkan karyawan libur sesuai kebutuhannya. Jadi mereka merasa lebih fleksibel. Dari sini kita bisa lihat bahwa kebijakan SDM bukan cuma soal aturan, tapi juga bagaimana mendukung kreativitas dan kemandirian karyawannya. Next. Nah, selanjutnya proses perencanaan manajemen. Yang pertama itu menetapkan tujuan. Jadi di langkah pertama ini, kita bisa menentukan apa yang ingin dicapai oleh kebijakan HR. Misalnya gini, apakah tujuannya untuk meningkatkan disiplin, menjaga keadilan, atau meningkatkan kepuasan karyawan? Nah, tujuan ini tuh akan menjadi dasar dan arah dari seluruh kebijakan yang dibuat. Lalu yang kedua itu membuat perkiraan kebutuhan. Jadi setelah tujuannya jelas, kita perlu memperkirakan apa saja kebutuhan perusahaan dan karyawan. Contohnya gini, berapa banyak karyawan yang akan direkrut tahun ini? Atau tren kebutuhan cuti yang biasanya muncul. Lalu yang ketiga, kita mengembangkan beberapa pilihan alternatif. Misalnya, kebijakan jam kerja. Apakah mau full 5 hari kerja atau fleksibel dengan sistem hybrid? Lalu yang keempat itu, menentukan pilihan alternatif terbaik. Lalu yang kelima, menjalankan pilihan tersebut. Next. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Irwanda. Selanjutnya ada materi mengenai describe the basic strategic planning process. Kita akan masuk pada dasar-dasar perencanaan strategis. Penetapan tujuan perusahaan biasanya dimulai dari tingkat atas sebagai bagian dari penyusunan rencana strategis secara keseluruhan. Rencana strategis sendiri adalah rencana keseluruhan perusahaan tentang bagaimana perusahaan akan mempertahankan posisi kompetitif yang sukses, mengingat kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman yang dimilikinya. Contoh dari perencanaan strategis ini tuh kayak ada PepsiCo dan Coca-Cola, yang dimana dua-duanya itu mengalami
masalah dasar yang sama, yaitu orang-orang yang minum lebih sedikit minuman bergula saat ini. Namun di antara kedua perusahaan ini tuh memiliki strategi yang berbeda untuk mengatasinya. Seperti PepsiCo mendiversikan dengan menjual lebih banyak produk makanan seperti keripik. Sedangkan Coca-Cola fokus pada minuman manis dan meningkatkan iklan. Dengan harapan iklan itu bisa meningkatkan penjualan dari Coca-Cola tersebut. Next. Selanjutnya ada proses manajemen strategis. Kita dapat mendefinisikan manajemen strategis sebagai proses merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi rencana strategis organisasi. Proses manajemen strategis mempunyai 7 langkah, antara lain, yang pertama, menentukan kondisi bisnis saat ini. Yang kedua, melakukan audit eksternal dan internal. Yang ketiga, menentukan arah baru. Yang keempat, mengubah arah baru menjadi tujuan strategis. Yang kelima, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan strategi. Yang keenam, menetapkan strategi-strategi tersebut. Dan yang terakhir, mengevaluasi kinerja. Next. Ini adalah tabel contoh dari 7 hal yang harus dilakukan saat rencana bisnis organisasi. Next. Next. Berikut adalah contoh worksheet for environmental scanning. Jadi ini ada tabel contoh untuk worksheetnya. Yang pertama ada economic trend. Ini tuh menentukan faktor ekonomi mempengaruhi daya beli konsumen, biaya produksi, dan stabilitas keuangan perusahaan. Contohnya itu inflasi, suku bunga, lapangan kerja, kebijakan moneter. Yang kedua ada competitive and market trend. Membantu perusahaan memahami posisi mereka di pasar serta ancaman dari kompetitor. Contohnya kondisi pasar, pesaing baru, produk substitusi. Selanjutnya ada political legal. Perusahaan perlu menyesuaikan strategi dengan aturan hukum yang berlaku. Contohnya legislasi dan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada technological trend. Penting agar perusahaan tidak tertinggal inovasi dan tetap kompetitif. Contoh, munculnya teknologi baru, otomatisasi produk elektronik, serta bahan baru. Selanjutnya ada social trend. Perubahan sosial memengaruhi preferensi konsumen dan kebutuhan tenaga kerja. Contohnya demografi, gaya hidup, pendidikan, dan nilai-nilai masyarakat. Dan yang terakhir ada geographic trends. Relevan untuk ekspansi bisnis atau distribusi produk jasa. Contohnya pembukaan atau penutupan pasar baru, perpindahan populasi. Perusahaan harus selalu menganalisis tren ekonomi, pasar, hukum, teknologi, sosial, serta geografis sebelum menyusun strategi agar bisa beradaptasi dan tetap kompetitif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pada bagian 3.3 ini, tentang define strategic human resource management and give an example of strategic human resource management in practice. Jadi, manajemen kebijakan strategis ini merupakan proses menyusun dan menerapkan kebijakan SDM yang benar-benar mendukung tujuan strategis perusahaan. Jadi, di sini itu bukan hanya ngatur absensi atau cuti, tapi lebih pada bagaimana keterampilan dan perilaku karyawan bisa cocok dengan kebutuhan organisasi. Next. Pada manajemen SDM strategis ini terdapat 3 alat utama. Yang pertama itu strategi map. Nah, strategi map ini semacam peta visual yang menunjukkan kontribusi tiap departemen terhadap tujuan strategis. Di sini juga ada gambar strategi map-nya. Lalu yaitu HR scorecard, yaitu alat untuk mengukur hubungan aktivitas SDM dengan kinerja bisnis. Lalu selanjutnya ada digital dashboard, yaitu menampilkan data real time untuk membantu keputusan cepat. Di sini juga terdapat gambar di
digital dashboard-nya. Next. Dan ini akan dibacakan oleh Farah. Jadi kita masuk ke contoh penerapannya. Di sini ada Compartment Ritz-Carlton Shanghai Hotel. Ini menetapkan tujuan untuk memberikan pelayanan pelanggan yang unggul. Manajemen kemudian membentuk sistem SDM baru yang melalui perekrutan, pelatihan, dan pemberian penghargaan dengan fokus pada nilai caring and respect. Hasilnya, kualitas layanan meningkat. Jadi hotel mampu menarik lebih banyak tamu dan memperoleh reputasi internasional. Next. Kemudian kita masuk ke Assessing HR Performance, Metric, Benchmarking, and Data Analytics. Manajemen sumber daya manusia strategis berarti merumuskan kebijakan dan praktik SDM yang menghasilkan kompetensi dan perilaku karyawan untuk mencapai tujuan strategis. Kemampuan mengukur hasil sangat penting. Misalnya, tujuan pelayanan pelanggan yang lebih baik. Tidak berarti tanpa ukuran, di mana indikator dapat berupa jam pelatihan, produktivitas, dan survei kepuasan pelanggan. Manajer menggunakan ukuran ini sebagai metrik SDM. Nah, metrik SDM ini adalah cara perusahaan mengukur seberapa efektif fungsi HR dalam mendukung tujuan bisnis. Ukuran ini bisa berupa jam pelatihan per karyawan, biaya perekrutan, tingkat turnover, dan masa kerja rata-rata atau juga produktivitas per karyawan. Jadi bukan sekedar angka, tapi angka yang bisa menceritakan kondisi nyata di dalam perusahaan. Jadi kalau turnover tinggi, itu bisa jadi sinyal ada masalah dalam kepuasan kerja dan budaya organisasi. Next. Kemudian ada benchmarking. Benchmarking adalah proses membandingkan kinerja SDM dengan perusahaan lain atau standar industri, dengan tujuan untuk mengetahui posisi organisasi dan menemukan celah perbaikan. Contohnya, laporan SHRM, di mana data perbandingan antara industri, ukuran perusahaan, dan wilayah. Lalu ada Oracle HR Dashboard, di mana monitor data SDM secara real-time. Kemudian, laporan benchmarking Gartner, di mana data perbandingan HR dari Gartner untuk mengukur kinerja SDM terhadap standar industri, dengan fokus biaya SDM, produktivitas, turnover, retensi, rasio, dan staf HR. Kemudian, di sini ada tabel yang berisi tuition atau education data. Di tabel ini menunjukkan data perbandingan antara perusahaan terkait biaya maksimum reimbursement atau penggantian biaya pendidikan untuk karyawan. Misalnya, di kolom 25 persentil ada angka 32, artinya 25% perusahaan hanya memberikan batas maksimal 32 karyawan per tahun yang bisa dapat tunjangan pendidikan. Sedangkan di kolom 75% bisa mencapai 70 karyawan. Selain jumlah karyawan, tabel juga menunjukkan persentase perusahaan yang ikut serta dalam program ini. Ada yang hanya 3% di level bawah, hingga 6% di level rata-rata. Di sini kita bisa melihat benchmarking, di mana perusahaan bisa tahu apakah fasilitas pendidikan yang mereka berikan sudah sesuai dengan standar industri atau masih tertinggal. Jadi, di tabel ini membantu HR untuk mengambil keputusan berbasis data, bukan sekedar asumsi semata. Next. Kemudian ada juga grafik dashboard HR data. Di sini ada grafik visualisasi dari data HR grafik. Ini biasanya berupa dashboard yang menampilkan berbagai indikator SDM. Misalnya, distribusi karyawan berdasarkan usia, lama bekerja, tingkat turnover, biaya SDM, atau tingkat partisipasi dalam pelatihan. Jadi kalau kita lihat di sini, grafik batang itu memperlihatkan perbandingan jumlah karyawan atau tren dari waktu ke waktu. Sementara di grafik pie-nya menunjukkan proporsi, misalnya berapa persen karyawan yang aktif ikut pelatihan, atau berapa persen yang keluar dalam 1 tahun terakhir. Intinya, visualisasi data ini membuat informasi HR lebih mudah dipahami,
Kalau hanya angka di tabel mungkin sulit ditangkap, tapi kalau misalkan lewat grafik, kita bisa tahu langsung untuk melihat polanya. Misalkan kalau ada lonjakan turnover di tahun tertentu, atau biaya pelatihan yang terus naik. Dari pola ini, HR bisa lebih cepat mengambil tindakan. Next. Maaf, ke slide sebelumnya. Ya, kemudian kita membahas strategi based metrics. Jadi kalau benchmarking itu membandingkan dengan pihak luar, strategi based metrics ini lebih fokus ke dalam. Jadi bagaimana praktik HR berkontribusi langsung itu pada strategi perusahaan. Misalnya di industri hospitality, ukuran keberhasilan HR itu bisa dilihat dari berapa banyak tamu yang kembali setelah program pelayanan atau di bidang penjualan. Di mana apakah pelatihan customer service ini benar-benar berdampak pada kenaikan penjualan. Jadi, di sini HR harus selalu selaras dengan visi dan misi perusahaan. Next. Nah, kemudian ada apa itu HR audits? Jadi, sama seperti audit keuangan, HR audit ini dilakukan untuk memastikan semua proses SDM berjalan efisien, efektif, dan patuh aturan. Auditor biasanya memeriksa mulai dari rekrutmen, kompensasi, benefit, pelatihan, hingga kepatuhan hukum ketenaga kerjaan. Dengan tujuan agar perusahaan tidak hanya rapi di permukaan, tapi juga benar-benar aman dari resiko pelanggaran hukum maupun kebijakan yang merugikan. Boleh di next. Nah, sekarang kita masuk ke trend shaping HR, digital and media sosial. Saat ini, HR itu semakin dipengaruhi oleh digitalisasi, terutama melalui data analytics dan media sosial. Data yang tadinya hanya berupa angka, sekarang bisa diolah menjadi informasi penting untuk pengambilan keputusan. Dengan analisis data, HR bisa memprediksi siapa karyawan yang mungkin resign, menemukan pola performa, sampai menghubungkan data pelatihan dengan hasil bisnis. Nah, di sini media sosial juga ikut berperan karena citra perusahaan sebagai employer sekarang terbuka untuk umum, sehingga HR harus lebih cermat dalam membangun employer branding. Next. Nah, yang terakhir ada Science and Talent Management. Jadi, di sini HR itu diharapkan bisa berpikir seperti ilmuwan. Artinya apa? Artinya itu setiap kebijakan tidak hanya dibuat berdasarkan intuisi, tapi juga data, fakta, dan juga hasil evaluasi kritis. Misalnya, BASF yang meneliti hubungan stres, kesehatan, dan produktivitas karyawan. Jadi hasil dari penelitian ini dipakai untuk membuat program kesehatan yang benar-benar terbukti meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi stres. Jadi di sini pendekatannya itu ilmiah, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu give 5 example of what employers can do to have high performance work system. Jadi yang pertama ada, jadi yang bisa dilakuin oleh employers buat ngedapetin high performance work system itu ada 5. Yang pertama ada rekrutmen selektif, banyak kandidat berkualitas disaring dengan tes. Selanjutnya ada pelatihan besar, karyawan baru dapat jam pelatihan lebih banyak untuk meningkatkan skill. Selanjutnya ada appraisal dan intensif. Ada penilaian rutin dan intensif sehingga karyawan lebih termotivasi. Selanjutnya ada tim mandiri, lebih banyak tim lintas fungsi atau mandiri untuk mendorong kerjasama tim dan inovasi. Dan yang terakhir ada transparansi info. Karyawan mendapat info operasional dan keuangan. Jadi lebih dipercaya dan membuat semangat berkontribusi. Next. Selanjutnya ada high performance work system.
Jadi HPWS adalah kumpulan kebijakan dan praktik HR yang dibuat untuk meningkatkan kinerja karyawan secara maksimal. Ciri-ciri perusahaan dengan metode HPWS yaitu yang pertama membayar upah lebih tinggi, yang kedua memberikan lebih banyak pelatihan, yang ketiga ada seleksi karyawannya lebih ketat, dan ada banyak menggunakan self managing work teams. Next. Next. Nah, perusahaan yang menggunakan HPWS ini, sorry, ke slide sebelumnya. Next slide. Next-nya lagi. Nah, jadi perusahaan yang menerapkan sistem atau metode HPWS itu tuh biasanya tuh perusahaan dengan HPWS terbukti lebih unggul dibanding yang tidak menerapkan, tidak hanya di manufaktur tetapi juga di jasa, misalnya hotel. Karyawan lebih aktif dan punya sikap yang positif. Bedanya dengan perusahaan biasa, lebih banyak kandidat yang melamar. Jadi kalau perusahaan kita menerapkan metode HPWS, itu tuh bakal lebih banyak kandidat yang melamar. Jadi kita bisa memilih kandidat-kandidat yang terbaik. Selanjutnya ada seleksi yang lebih akurat. Itu kita bisa mendapatkan karyawan yang lebih sesuai dengan pekerjaan yang kita butuhkan. Selanjutnya ada jam pelatihan jauh lebih banyak. Dan yang terakhir ada karyawan dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan diberi otonomi. Tujuan utama HPWS adalah menciptakan tenaga kerja yang terlibat, aktif, paham, punya kendali, dan termotivasi sendiri. Boleh di next. Selanjutnya ada contoh tabel dari HPWS ini sendiri, dari perusahaan yang menerapkan metode HPWS ataupun tidak. Kita bisa melihat di sini bahwa perusahaan yang menerapkan metode HPWS itu jauh lebih unggul dari segi recruitment, selection, training, appraisal, pay, teams, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang pertama di bagian recruitment, perusahaan berkinerja tinggi lebih selektif dan menarik lebih banyak kandidat. Untuk yang kedua, selection itu tuh mereka menggunakan tes seleksi yang tervalidasi untuk memastikan kualitas dari SDM tersebut. Selanjutnya training. Perusahaan berkinerja tinggi atau yang menggunakan metode HPWS ini jauh lebih berinvestasi dalam pelatihan. Bisa kita lihat bahwa perbandingannya cukup jauh, 35 jam dan 117 jam. Selanjutnya ada appraisal, lebih konsisten melakukan evaluasi kinerja. Selanjutnya ada dari segi pay, lebih sering menggunakan intensif berbasis kinerja untuk memotivasi karyawan. Selanjutnya dari segi tim, perusahaan berkinerja tinggi lebih sering menggunakan tim lintas fungsi atau tim otonom yang mendorong kolaborasi dan inovasi. Dan yang selanjutnya ada dari segi information sharing. Perusahaan berkinerja tinggi lebih transparan dalam membagikan informasi operasional dan keuangan kepada karyawan. Jadi, perusahaan berkinerja tinggi cenderung lebih selektif dalam rekrutmen, lebih banyak melatih karyawan, lebih sering memberikan umpan balik, memberi intensif, mendorong kerja sama tim, dan lebih transparan dalam berbagai informasi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik HR yang baik secara langsung berhubungan dengan kinerja perusahaan yang lebih tinggi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya kita bakal membahas mengenai lebih ke employee engagement atau bagaimana Anda akan merancang sebuah program untuk meningkatkan keterlibatan dalam karyawan. Jadi di sini pertama kita perlu mengenal dulu nih, apa itu employee engagement. Jadi employee engagement adalah mengacu pada keterlibatan psikologis keterhubungan dan komitmen seseorang untuk menyelesaikan pekerjaannya.
Nah, karyawan yang engage biasanya merasa terkoneksi dengan pekerjaannya, bekerja dengan semangat, dan berusaha keras mencapai tujuan. Sedangkan job engagement menggambarkan sejauh mana seorang karyawan benar-benar menginvestasikan dirinya dalam pekerjaannya. Jadi di sini dibagi dua ya, job engagement dan employee engagement. Lalu untuk selanjutnya itu, kenapa engagement ini penting? Kenapa kita harus tahu? Kenapa kita harus membahas ini? Jadi, employee engagement ini membahas mengenai bahwa engagement terbukti mendorong kinerja dan produktivitas. Lalu di sini di buku ada survei dari Gallup. Dia menunjukkan bahwa perusahaan dengan engagement tinggi punya peluang 83% lebih besar untuk berkinerja baik dibandingkan hanya 17% pada perusahaan dengan engagement rendah. Terus di sini dampaknya ada produktivitas naik 23% dengan menggunakan engagement, lalu loyalitas pelanggan lebih kuat, turnover lebih rendah, absensi berkurang, kualitas produk dan layanan meningkat, keselamatan kerja lebih terjaga, dan akhirnya pendapatan serta margin juga lebih tinggi. Lalu selanjutnya ini membahas mengenai tantangan untuk kita melakukan employee engagement. Pasti ada tantangannya dong. Di sini Gallup ini membagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada engage. Engage sendiri yaitu karyawan bekerja penuh semangat, merasa terkoneksi dengan perusahaan. Lalu yang kedua itu ada not engage. Ini kebalikannya. Dia cuma hadir secara fisik, tapi tidak benar-benar terlibat di dalam perusahaannya. Lalu yang ketiga ada actively disengage. Jadi ini tuh lebih ke tidak puas. Jadi bahkan bisa merusak hasil kinerja orang lain. Dia tuh ini yang parahnya lah, versi lebih parahnya gitu. Lalu di sini ada pada tahun 2021, 34% menurut survei dari Gallup itu termasuk engage, 16% actively disengage. Nah, jadi di sini lumayan juga nih actively disengage-nya masih ada gitu. Lalu dilanjut mengenai materi peran dari manajer dalam meningkatkan engagement. Nah, manajer punya peran besar untuk meningkatkan engagement. Cara paling efektif adalah dengan memberikan dukungan dan bimbingan yang positif. Survei Gallup menunjukkan kalau manajer fokus pada kekuatan karyawan, hampir tidak ada karyawan yang disengage. Sebaliknya, manajer yang buruk justru bisa menghancurkan semangat kerja dan membuat engagement turun. Ini sangat berpengaruh. Jadi manajemen itu ibarat tiangnya di dalam kesuksesan dalam perusahaan tersebut. Lalu di sini slide 5 membahas mengenai cara mengukur engagement. Bagaimana cara mengukur engagement sendiri, yaitu dengan survei lengkap seperti Gallup Q12 atau cara yang lebih sederhana seperti metode dari Akunter, yaitu Say, Stay, Strive. Jadi di sini dijelasin kalau misalnya Say, Stay, Strive ini ada Say. Apakah karyawan bicara positif tentang perusahaan? Lalu yang kedua ada Stay. Apakah mereka mau bertahan di perusahaannya? Lalu yang ketiga, Strive. Apakah mereka berusaha lebih dari sekedar menyelesaikan tugas? Nah, ini dari 3 patokan ini kita bisa melihat bahwa karyawan ini dia nyaman nggak atau dia engage nggak dengan berada di perusahaan tersebut gitu. Lalu yang terakhir ini kita membahas mengenai studi kasus Kia Motor UK. Nah, di studi kasus ini pada tahun 2006 sampai tahun 2007, mereka mengalami masalah besar seperti penjualan turun, engagement-nya rendah, moral buruk, turnover tinggi sampai 31%, dan biaya kehilangan karyawan mencapai 600.000 pound. Akhirnya, strategi HR baru difokuskan untuk meningkatkan engagement, yaitu memperbaiki moral, memperbaiki komunikasi, mengurangi turnover, dan mendukung strategi bisnis induk. Dengan memfokuskan engagement, perusahaan bisa membalikan keadaan dalam kasus tersebut. Nah, sebenarnya di selanjutnya ini lebih ngebahas mengenai langkah pelaksanaan strategi engagement dari Kia UK. Jadi kita
ambil dari studi kasus langsungnya gitu. Kita ambil pelajarannya. Di buku ini yaitu ada beberapa langkah. Pertama, menentukan tujuan yang jelas dan terukur. Contohnya, naikkan skor komunikasi manajer hingga 10%, turunkan biaya turnover 10% per tahun. Lalu yang kedua itu melatih kepemimpinan manajer. Lalu yang ketiga adalah memberikan penghargaan untuk karyawan. Lalu yang kelima, mengembangkan karyawan dengan apresial dan rencana karir. Lalu yang keenam itu mengubah kompensasi dan kebijakan supaya lebih adil dan konsisten. Lalu di sini ada hasil dari engage dan perilaku manajer membaik, turnover turun drastis dari 31% mencapai 15%, menjadi lebih baik hingga dari 2008 ke 5%, dan akhirnya di 2009 ini di bawah dari 2%. Biaya turnover dan rekrutmen turun menjadi 71% dalam 2 tahun. Baik, sekian dari kelompok 3 yang membahas mengenai chapter 3. Sebelumnya mohon maaf jika dari presentasi kami masih banyak yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.